Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan majlis kita senantiasa diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ilmu yang kita usahakan menjadikan jembatan buat kita semakin bermanfaat hidup kita, semakin diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alni syakuran waj'alni saburan waj'alni fi 'aini saghiran wa fi a'yunin nasi kabira. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil. Alhamdulillah, kita bermuajahah kembali dan bermuzakarah di dalam majlis Al-Istiqamah yang sama-sama kita cintai dalam suasana yang berbeda. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya tetap istiqamah. Sehat-sehat sadayana, sehat badannya, sehat hatinya, sehat kantongnya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kajian rutin kita dengan membahas kitab Mukhtarul Ahadisin Nabawiyah wal Hikamil Muhammadiyah. Dibuka di halaman 46, hadis nomor 374. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu wallahu a'lam bimuradihi. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana, saya, sayyidu waladi Adam, adalah sayyid, tuan dari anaknya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Yaumal qiyamati, yang itu menjadi tuan nanti di hari kiamat. Maksud sayyid di hari kiamat, di dalam satu riwayat tidak ada kesempatan yang Allah berikan kepada nabi-nabi yang lain untuk memberikan syafaat kecuali Allah hadiahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita yang sudah masyhur, ada kisah seorang hamba yang meminta syafaat kepada Nabi Adam. Nabi Adam pun mengalihkan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun mengalihkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun mengalihkan kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga mengalihkan kepada Nabi Isa. Nabi Isa mengakhirkan dan mengalihkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad disebut Sayyid waladi Adam, tuannya anak cucu Adam. Semua anak cucu Adam dari mulai yang pertama sampai akhir zaman
itu semua akan dipimpin oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala fakhra. Tapi kata Nabi, wala fakhra, saya nggak pernah bangga. Kebayang dong, satu sosok manusia yang dapat titel dari Allah menjadi sayyid waladi Adam, seluruh umat manusia, tapi Nabi mengatakan wala fakhra, saya nggak ada sombong. Makanya kalau kita sebagai umat Nabi nggak punya titel apapun di dunia ini kemudian sombong, lantas apa yang mau kita sombongin? Makanya menjadi sebuah cara berpikir yang harus kita kembangkan ketika ada sekelompok orang yang anti sayyidina, gitu kan? Nah, ini akan menjadi sebuah perdebatan narasi, gitu kan? Ada orang yang nggak setuju dengan pakai sayyidina, nggak boleh pakai sayyidina, cukup dengan Muhammad. Oke. Kalau alasannya hanya di dalam sholat, karena kata Nabi, la tusayyiduni fi sholat, jangan pakai sayyid ketika kalian melaksanakan ibadah sholat. Sebetulnya di dalam kitab Mafahim Yajib an Tusohah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Alim Al-Fadil Al-Muhaddis Sayyid Alwi Al-Maliki, bahwa hadis ini cacat. Kenapa hadis ini cacat? Karena kalau dilafalkan dengan la tusayyiduni, itu tidak ada dalam ilmu bahasa. Yang ada adalah la tusawwiduni. Nah, jadi gitu. Jadi bukan la tusayyiduni. Harusnya apa? La tusawwiduni. Sedangkan la tusawwiduni fi salat itu enggak ada hadisnya. Nah, jadi artinya apa? Orang yang baca sayyidina baik di dalam salat ataupun tidak di dalam salat, itu tidak sampai merusak ibadah salat. Nah, jadi kalau ada orang nggak boleh pakai sayyidina, nggak apa-apa. Kenapa? Karena tidak merusak salat. Itulah kalau kita sudah belajar ilmu, mendalami ilmu, sehingga kita tidak mudah untuk menjustifikasi, apalagi sampai kita mendiskreditkan pemahaman seseorang. Insya Allah. Baik. Nah, jadi kalau bicara tentang sayyid, alangkah bagusnya kita sebagai umat Nabi Muhammad mengucapkannya pakai sayyidina Muhammad. Sebagai apa? Ihtiraman, penghormatan. Ibarat kayak orang datang ke dokter, tiba-tiba tuh dokter nulis di resep pakai tuan, betul? Tuan Fakhri, misalkan gitu kan, TN Fakhri. Itu kan jadi penghargaan buat pasien tadi. Menjadi sebuah ihtiraman, penghormatan. Wah, gua disebut tuan nih, gitu kan? Kebayang dong Nabi Muhammad SAW kemudian kita sanjung dengan kata sayyidina, itu kayaknya layak banget Nabi Muhammad dapat gelar sayyidina. Betul? Nah, maka di sini kata Nabi, saya sayyidu waladi Adam. Aku adalah sayyid dari anak cucu Adam. Kapan? Yaumal qiyamati, besok di hari kiamat. Wala fakhra, walaupun aku punya titel dan kedudukan itu, tapi aku tidak pernah ada kesombongan. Hei para pemimpin, hai para pejabat, hei yang menduduki kedudukan, kakarak jadi RT yang gue sombong. Gitu kan? Kakarak jadi RW sudah bedegong. Kenapa? Merasa bahwa gua adalah sebagai ketua. Enggak. Makanya Pak Kosim diajar terus sombong jadi ketua DKM. Ya, artinya apa? Kita nggak ada apa-apanya. Masya Allah, la quwata illa billah. Gitu terus. Apalagi jadi ketua arisan, nana-onanya terus. Gitu terus. Wa biyadi, dan di tanganku, liwaul hamdi, memiliki bendera pujian. Bendera pujian. Maksud bendera pujian apa? Semua akan ditujukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi dijuluki Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin,
rajanya para nabi dan rasul. Lah gimana enggak? Ketika Nabi berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi sudah dinanti oleh seluruh para nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, dan mereka semua menjadi makmum daripada imamnya baginda Nabi Muhammad. Lah iya, itu kedudukan yang sangat luar biasa. Masya Allah, la quwata illa billah. Maka kata Nabi, ana liwaul hamdi, aku mendapati dari Allah bendera segala macam pujian. Masya Allah. Itu kalau di Jabal Rahmah di Mekah atau di Madinah, di Mekah, di Saudi, itu kalau pakai bendera udah tinggi banget tuh. Biasanya tuh tour leader itu kan bawa bendera. Itu kalau udah tinggi banget tuh kayaknya tuh perasaan, woi bendera gua paling tinggi gitu kan. Iya kan? Dibandingkan bendera-bendera yang lain, wow, PT kita, travel kita benderanya paling tinggi, paling kelihatan. Wah, bangga. Segitu baru bendera di dunia. Nabi Muhammad, seluruh bendera-bendera yang ada di dunia nggak ada apa-apanya. Semua akan kembali kepada bendera pujian. Siapa? Yaitu baginda Nabi Muhammad. Maka wajar dan sangat layak bagi setiap umat manusia, khususnya umat Nabi Muhammad, menyanjung, bersolawat, berzikir. Kenapa? Karena satu-satunya manusia yang layak dapat pujian adalah baginda Nabi Muhammad. Nggak ada tuh orang dipuji, dibikin syairnya, nggak ada. Hanya baginda Nabi Muhammad SAW. Coba ada syair, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haunin minal ahwali muqtahimi. Jadi qasidah burdah yang isinya memuji Nabi Muhammad. Asyraqal badru alaina. Yang katanya arti masalah wae seberapa tahun diajarin. Gitu kan? Itu pujian, cuman kita nggak tahu maknanya, kita nggak tahu artinya. Ayo baca pahuras-huras pak kenceng-kenceng. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghalian misbahu suduri. Enggak, cicing teruskan. Diteruskan mah lila tem dikembangin. Artinya apa? Itu pujian. Pujian yang mungkin dalam tanda petik sampai saat ini kita nggak tahu apa sih makna pujian tadi. Ya udah kita baca aja. Artinya apa? Nggak ada orang yang sehebat apapun dipuji. Sekelas Presiden Soekarno yang pertama kali menduduki presiden di Indonesia pun nggak ada orang bikin syair nyanjung-nyanjung Soekarno, nggak ada. Iya kan? Soekarno, Antasya, nggak ada. Sehebat apapun kedudukannya, tetap tidak akan bisa menandingi kedudukan baginda Nabi Muhammad. Maka di sini kata Nabi, ana liwaul hamdi wala fakhra, dan saya nggak pernah sombong. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau kita punya segalanya, memiliki kedudukan segalanya, memiliki fasilitas segalanya, ingat, wala fakhra, jangan sombong. Terus, wa ma min nabiyyin yauma idzin Adam, tidak ada daripada para nabi yauma idzin Adam, dari mulai Nabi Adam sampai nabi-nabi semuanya, siwahu illa tahta liwa'i, tidak ada yang berada kecuali semua di bawah benderaku. Masya Allah. Semua berada di bawah bendera baginda Nabi Muhammad. Wa ana, dan aku, kata Nabi, awwalu man tanshaqqu anhul ard, adalah satu-satunya hamba Allah yang diberikan kesempatan insyaqqu anhul ardu, mampu melipat bumi. Subhanallah.
Bukan cuman melipat bumi, bulan pun dibelah sama Nabi Muhammad. Ya bulan dibelah, Pak Bu. Bahkan kalau baca di dalam kitab Daqaiqul Akhbar fi Zikril Jannati wan Nar, Nabi Muhammad mampu memadamkan 7 tingkat api neraka. Kebayang dong, 7 api neraka yang sedang berkobar, kedatangan baginda Nabi Muhammad karena Nabi mencari manusia terakhir dari umatnya yang disiksa di dalam api neraka, maka seketika api itu dipadamkan oleh Allah. Kenapa? Karena api merasa malu berkobar karena ada cahaya baginda Nabi Muhammad SAW. Hatta Syam, sampai matahari pun tidak mampu mengeluarkan bayangan tubuh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena cahaya matahari tidak mampu menandingi cahaya Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Wala fakhra. Tapi saya nggak pernah sombong. Pan orang mah glowing saeutik ya geus bedegong. Glowing dikit doang udah bedegong. Bedegong itu apa? Petang-tang peteng-teng, gumelis, betul? Petang-tang peteng-teng, gumasep, ngarasa eueuh jarawatna. Itu kan? Badan alus, atletis, seksi, tukang fitness, ngahaja melis kaos nage unu ukuran S. Abi rada sing jerendol gitu. Allah. Kadang-kadang kan kalau kita lihat fenomena-fenomena itu, apa sih mau disombongin gitu kan? Yang tukang fitness, yang tukang gym, yang tukang body language, yang tukang medikur, pedikur, facial dan sebagainya. Sombong. Apa yang mau disombongin? Makanya perempuan gak ada yang disombongin, laki-laki gak ada yang disombongin, semua kita tinggalkan. Bahkan tubuh kita yang dibagus, yang diperindah ini saat dikubur gak ada apa-apanya. Betul. Bahkan si cantik, si ganteng, si tubuh seksi pun tetap dibungkusnya sama pakai kain kafan. Nggak ada. Oh, mentang-mentang dia pejabat dibungkusnya pakai perak, enggak. Mentang-mentang dia duitnya banyak dibungkusnya pakai lapisan emas, enggak. Semua pakai kain kafan. Artinya apa? Menjadi pelajaran berharga dan menjadi peringatan berharga buat kita bahwa la fakhra, kita enggak boleh sombong. Komodei, muka butut, wajah pas-pasan, bedegong. Teuyahan gitu. Nauzubillah min. Andaikan ada yang cantik, andaikan ada yang ganteng, sombong masih mending deh. Ada yang disombongin. Ini mah udah wajah pas-pasan sombong. Duit tegableg, mararat hirupna, bedegong kacida. Salat henteu, ngaji henteu, maca Quran henteu, rek jadi naon coba. Maka saya bikin status Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah 100% original dijamin masuk surga, Nabi sholat. Nabi sholat. Lah kita nggak ada jaminan walau 1% masuk surga, berani ninggalin sholat. Ayo bedegong pisan meureunna. Nauzubillah min zalik. Terus Assalamualaikum. Ini cala lager gitu. Ngaji teh meni saroleha kararieu. Ya, terus. Wa ana awwalu syafi'in. Kata Nabi, aku adalah hamba Allah, awwalu syafi'in, yang paling pertama memberikan syafaat. Walaupun nanti ada syafaat-syafaat di bawahnya. Siapa maksud syafaat di bawahnya? Misal, guru itu mampu mensyafaati muridnya. Nah, makanya tuh lihat, dekat sama ulama, dekat sama kiai, cinta sama orang soleh, itu akan menjadi syafaat buat kita. Contoh, masalan, ada jamaah selalu istiqomah, hadir ke pengajian, dia datangi gurunya, dia istiqomah pengajian. Maka gurunya yang soleh tadi itu bisa menjadi syafaat dalam hidupnya nanti. Jadi syafaat. Masjid itu jadi syafaat buat kita. Semua jadi syafaat. Bahkan dalam satu riwayat, sebuah batu pun akan menjadi syafaat. Saya pernah sampaikan di dalam kitab Al-Mawaid Al-Usfuriyah, seorang pemuda yang sedang bersandar di padang pasir
tiba-tiba dia melempar batu. Satu batu dia bacakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Alunkeun ka batu. Ambil lagi batu kedua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai batu yang ketujuh. Singkat cerita, meninggal ini pemuda, dimimpikan oleh orang soleh, ditanya, ternyata saat dia tertidur di dalam mimpinya, dia mau dimasukkan ke dalam neraka, tapi dihalangi oleh 7 batu yang ia lempar dengan membaca syahadat. Apa dalilnya? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Artinya apa? Karpet ini bakal jadi syahadat, kipas ini bakal jadi syahadat. Itulah keyakinan di dalam prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kenapa orang pengen berbondong-bondong cium Hajar Aswad? Semoga bibirnya nanti menjadi saksi di hadapan Allah bahwa bibirnya pernah mencium Hajar Aswad yang Allah akan jadikan saksi di padang mahsyar nanti di yaumil qiyamah. Kenapa orang yang sekarang haji harus lempar jumroh? Karena setiap batu yang dilemparkan itu akan menjadi saksi bahwa dia sudah menunaikan kewajiban rukun Islam. Begitu. Nah, maka kita niat ngaji itu duduknya di sini walaupun dapat ilmu sedikit, walaupun gak dapat secara duniawi, ya Allah, jadikan celana yang aku gunakan. Ya Allah, jadikan baju yang aku kenakan. Ya Allah, jadikan air minum yang aku teguk, jadikan makanan yang aku masukkan ke dalam diri ini adalah sebagai saksi bahwa saya sudah menuntut ilmunya Allah. Amin atuh. Cara ricing bahaya, amin. Giliran masalah dunia mah amin langsung hagat amin cenah kitu nya. Anu kitu mah amin cian. Mic, handphone, meja, kacamata, kertas, buku, pulpen, mukena, semua di dalam prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yakin bahwa mereka itu akan menjadi syafaat buat kita nanti. Kitu amin. Kudu dipencet wae pas odol. Subhanallah. Beruntung kita ngaji. Makanya teteh-teteh, bapak-bapak, udahlah, ngaji udah. Poin hidup kita tuh cuman ngaji, udah nggak ada kebanggaan yang kita banggain kecuali ngaji. Maka kata ulama, jangan pernah berani meninggalkan pengajian. Ustaz, pan ustazna teu hadir, ngaji tetap. Iya. Ngaji, udah pokoknya ngaji, baca buku, baca kitab mutola'ah itu ngaji namanya. Insya Allah. Apalagi sekarang udah difasilitasi, udah dibuat enak, diinovasi, masih belum ngaji juga. Hatal kiamah, sampai ke kiamat, muar robah-robah. Makanya bismillah, mudah-mudahan kita dipancing dengan situasi dunia kita, dengan inovasi dalam pengajian kita. Mudah-mudahan ditambah-tambah istiqomah. Gitu. Terus wa awwalu musyaffa'in, dan aku adalah orang yang pertama kali memberikan syafaat. Wala fakhra, tapi aku nggak pernah sombong. Makanya orang yang sombong di dunia nggak tahu tuh sombong nanti di akhirat gimana. Sombong nggak mau sholawatan, sombong nggak mau tahlilan, sombong nggak mau ziarah kubur. Itu kan kesombongan. Karena memang sombong itu adalah batorun anil haqqi, menolak daripada kebenaran. Nah, intinya kalau kita tidak sepaham, jangan pernah mendiskreditkan amalan. Gitu kuncinya. Misalkan si ini beda, nggak apa-apa, it's okay. Tapi jangan pernah mendiskreditkan, jangan pernah menghinakan, apalagi mengingkari, mengintimidasi. Oh, tidak tuna tuh. Aya ge mengintimidasi pakai N. Kalau mengingkari, kunaon jadi mengintimidasi? Eta mah jelema sumbing. Aya, jangan mengingkari. Contoh, kalau ente nggak suka ziarah, selesai. Jangan pernah mendiskreditkan orang yang berziarah. Itu masalahnya di situ.
Kalau ente nggak kunut ya nggak apa-apa, asal jangan menafikan tentang orang yang kunut. Kalau ente mau sholat tarawih 8 is okay, tapi jangan pernah menganggap bahwa yang 20 itu adalah tersesat. Jadi masalahnya jangan saling menghujat. Allahu Rabbuna wa Rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum wa ilaihil masir. Udah jelas. Lana a'maluna, amal kami, wa a'malukum, amal kalian. La hujjata, jangan menghujat kami. Wa bainakum, dan kami juga enggak menghujat kalian. Wa ilaihil masir, kita semua bakal kembali kepada Allah. Tuh, maka disitulah kita menyikapi perbedaan dengan edukasi. Insya kalaulah semua orang sadar bahwa kita ngaji tujuannya cari ridha Allah, aman. Gak akan ada perselisihan. Makanya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali gak pernah yang namanya ribut-ribut. Betul? Wah, ada mereka ribut-ribut menghujat. Enggak, semuanya damai. Kenapa? Pakai iman, pakai ilmu, pakai fikir, pakai zikir. Makanya bismillah, kita yang hadir di sini notabene adalah ahlu sunnah wal jamaah. Di luar sana banyak paham, banyak pemikiran dan banyak aliran. Is okay, selama tidak saling menghujat. Fahim dong? Terus wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innamal amalu, sesungguhnya al-amalu. Jadi amalu pakai hamzah, bukan pakai ain. Kalau pakai hamzah artinya adalah cita-cita. Kalau pakai ain adalah perbuatan. Lihat, beda ain sama hamzah beda arti. Jadi amal di sini pakai hamzah. Kalau yang amal itu pakai ain. Kalau amal artinya cita-cita. Kalau amal artinya perbuatan. Jauh nggak? Jauh. Yuk kita lihat. Innamal amalu, sesungguhnya al-amal, cita-cita itu. Ya, semua orang pasti punya cita-cita, punya harapan, punya keinginan, punya destinasi, punya tujuan. Apa kata Nabi? Rahmatun minallahi li ummati, adalah sebagai rahmat dari Allah buat umatku. Amin. Artinya kalau ada umat Nabi Muhammad punya cita-cita, itu berarti orang tadi punya rahmat Allah. Kalau orang hidupnya nggak punya cita-cita, itu jauh dari rahmat Allah. Maka minimal cita-cita kita, Rabbana atina fid dunya hasanah, itu cita-cita. Kita tuh pengen di dunia jadi baik. Wa fil akhirati hasanah. Di akhirat juga pengen baik. Wa qina adzabannar. Cita-cita kita pengen dijauhkan dari api neraka. Walaupun amalan kita kadang tidak sinergi dengan cita-cita kita. Cita-citanya pengen baik di dunia, tapi kelakuannya malas di dunia. Itu kan gak sinergi. Cita-citanya pengen selamat di akhirat, tapi sholat masih berani ia tinggalkan. Berarti gak sinergi. Cita-citanya pengen dijauhkan dari api neraka, tapi terus bergelut dengan maksiatnya. Itu kan gak bersinergi. Maka disitulah kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar ketika kita berucap tapi tidak sesuai dengan perbuatan. Subhan, banyak banget ucapan kita kadang tidak sesuai dengan perbuatan. Apa ucapannya? Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsira, sampai kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi. Apa maknanya? Ya Allah, aku jadikan ibadahku, salatku, hidupku, matiku lillahi rabbil, semua aku dedikasikan untukmu ya Allah. Betulkah itu? Assalamualaikum. Jujur,
kita ini baru kamuflase dengan Allah. Baru sekedar bincang-bincang sama Allah. Belum ada realisasi. Kenapa? Karena hidup kita, ibadah kita, jujur, masih belum murni karena Allah. Masih ada iming-iming duniawi kita. Salat duha, hayang loba duit. Maca waqiah, hayang ATM loba isian. Ya, maca bismillah supaya melet batur. Apalagi sholat tahajud biar urusan dunianya selesai. Sekedar dunia. Innalillahi wa inna ilaihi. Lihat, ucapannya baik tapi perbuatannya belum bersinergi. Kata Allah, kabura maqtan indallah. Cukup seseorang itu berdosa di hadapan Allah. Segitu teh yang sholat, lagi mana yang kagak sholat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus apa tadi kata Nabi? Innal amal, sesungguhnya cita-cita itu adalah rahmat. Makanya teteh-teteh, jangan putus asa dengan cita-cita. Bapak-bapak, akang-akang, nggak apa-apa. Cita-cita itu gantungkan setinggi langit. Saya dulu cita-citanya apa? Dulu waktu kecil, kelas 3 SD kalau tidak salah. Saya tuh suka nyoret-nyoret meja kayak begini nih, meja kayu. Saya coret-coret dulu tuh, dipakai cutter atau pakai paku. KH DRS Muhammad Hisyam. KH itu artinya apa? Kiai Haji. DRS Doktorandes Muhammad Hisyam. Kelas 3 SD. Ya sekedar nulis, ya kan? Apa sih maknanya coret-coret itu? Ketika abah saya lihat, umi saya lihat, mungkin setiap memandang catatan itu, ibu saya berdoa, yang doa itu diijabah sama Allah. Mungkin saat abah saya memandang catatan itu, walaupun tidak disampaikan, tapi berbentuk untayan doa, jadi doa buat kita semua. Perjalanan waktu, akhirnya doktorandesnya tercapai. Alhamdulillah. Kiai hajinya bagaimana? Ya mendekatilah sekarang mudah-mudahan. Atau amin atau amin. Ini kos nu teresep yang jadi kiai siapa? Atau sugan wae umur 45 manggeus jadi kiai. 50 manggeus jadi syekh. Itu tuh cita-cita beneran. Allahu Akbar. Cita-cita tuh gantungkan setinggi langit. Berhayallah. Saya cita-cita pengen punya rumah, Allah kasih. Saya cita-cita pengen punya kendaraan, Allah kasih. Itu semua cita-cita. Jadi kalau ada orang ngahok cai cicing, melohok bari ngacai, kamu punya keinginan apa? Nggak tahu masa depan aku kayaknya. Itu madesu namanya, masa depan suram. Oh, keingin. Ustaz, saya mah cukup segini saja hidupnya. Salah. Kita harus tinggi cita-cita. Insya. Karena memiliki cita-cita adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Terus, laulal amal, kalaulah orang itu nggak punya cita-cita. Nah, lihat. Kalau orang nggak punya cita-cita, ma ardoat ummun waladan, nggak akan ada seorang ibu mau menyusui anaknya. Kalaulah cita-cita itu tidak ada, maka tidak ada seorang ibu yang mau menyusui. Kenapa seorang ibu banting tulang peras keringat berusaha keras untuk menyusui anaknya? Karena punya cita-cita biar anaknya minum ASI dan sehat di masa yang akan datang. Itu kan cita-cita. Coba kalau seorang ibu kahayang orok cerik misalkan. Orok. Kumaha ceurigna? Korotna orok gede misalkan gitu. Misalkan gitu. Tuh bayi nangis, tuh si ibu kagak ada keinginan dicicingkan, baik kira-kira. Kenapa? Karena si ibu udah nggak ada cita-cita. Tapi karena ada cita-cita, walaupun tengah malam dia bangun, dia ambil tuh bayi, bagaimana caranya dia susui dari yang sebelah kanan.
Kanan habis dia pindahkan ke kiri, kiri habis dia pindah kanan lagi. Dia konsumsi makanan biar lancar asinya. Kunaon beak mah ku salakina. Tuh. Assalamualaikum. Kalaulah seorang ibu itu nggak punya cita-cita, nggak akan sudi seorang ibu untuk menyusui anaknya. Ini kata Nabi, laulal amal, kalau orang nggak punya cita-cita, ma'ardu'at ummun waladan. Seorang ibu tidak akan pernah mau menyusui anaknya. Masya Allah. Terus, wala gharasa garisun syajaron. Tidak akan ada petani yang mau menggarap tanamannya atau pepohonannya. Gak akan ada petani itu nanam wortel, nanam tomat, cabai, bawang. Kenapa? Karena mereka punya cita-cita yang digantungkan kepada Allah Subhanahu. Coba aja, petani dari mulai menggarap tanah, dikasih pupuk, ya kan? Saya tanya sama petani, Pak, ngapain? Ya, mudah-mudahan tanamannya subur, palawijanya bisa dimanfaatkan. Tuh karena ada cita-cita. Maka akang teteh yang hadir di tempat ini, di pengajian ini, tuh pasti punya cita-cita. Kerja banting tulang dari pagi sampai sore, dari sore sampai malam, malam ke pagi lagi. Punya cita-cita nggak? Naon cita-citana? Hah? Banyak. Hayang boga imah, hayang boga mobil, hayang boga motor, hayang boga salaki, hayang boga pamajikan, gitu kan? Buat ngurusin anak, buat masa depan, pengen ini, pengen itu, semua ada cita-cita. Baik itu cita-cita dunia ataupun cita-cita akhirat. Maka Bapak Ibu yang ngaji di sini sedang membalansing dirinya, sedang menyeimbangkan dirinya. Kalaulah tadi pagi kita berangkat dari rumah sampai sore ini kita mencari urusan dunia, maka sore ini sampai malam kita cari urusan akhirat. Amin. Ayo, coba ngapain kita di sini? Berarti orang yang punya cita-cita adalah orang yang punya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus, wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama, sesungguhnya, ya'riful fadla, orang yang mengenali sebuah karunia, ya, orang yang mengenali sebuah karunia, orang yang tahu tentang sebuah keutamaan. Orang tahu nih, pokoknya kalau gua investasi di sini, gua pasti dapat income yang cukup bonafit, misalkan begitu. Benefitnya nih luar biasa. Nah, gitu kan? Kenapa? Karena dia udah tahu. Begitupun dengan ahli dunia, orang yang bekerja dari pagi sampai sore, sore sampai malam, kenapa dia harus mau mendedikasikan dirinya, loyalitas tinggi terhadap pekerjaannya? Karena setidaknya dia tahu gaji yang ia dapatkan. Betul? Halo? Kenapa orang dari pagi sampai malam dia bekerja? Kenapa? Karena ada reward yang dijanjikan yang ia sudah tahu keutamaannya. Innama ya'riful fadla. Kalaulah seseorang itu sudah mengenali sebuah keutamaan, seperti rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sebelum subuh sama dengan keistimewaan seisi dunia, khairun minad dunya wa ma fiha, sebaik-baik dunia dan seisinya. Cuman kita nggak tahu reward itu. Orang yang baca Waqiah tidak akan dipakirkan selamanya, itu kan adalah keutamaan. Maka ada kitab namanya Fadailul A'mal, keutamaan-keutamaan dalam beramal. Kenapa orang datang ke majelis taklim? Karena dia tahu keutamaan orang yang duduk di majelis taklim. Karena orang yang duduk di majelis taklim itu akan mendapatkan naungan para malaikat. Amin. Orang yang duduk di majelis taklim, insya Allah seperti duduk-duduk di taman surga. Kalaulah orang tahu, sampai kata Nabi, kalaulah orang tahu tentang pahala berjamaah subuh dan isya, la atauhuma habwan, maka mereka akan mendatangi sholat subuh dan sholat isya walaupun harus merangkak datang ke masjid. Kalaulah orang tahu tentang keutamaan. Apa kata Nabi?
Innama sesungguhnya yang tahu tentang karunia dan keutamaan itu adalah li ahlil fadli, orang-orang yang ahli keutamaan, zul fadli, dan mereka akan menjadi orang yang utama. Artinya orang yang tahu kebaikan itu adalah orang baik. Dan dengan karena dia tahu tentang kebaikan, maka dia akan dijuluki orang baik. Contoh, orang tahu nih bahwa datang ke pengajian itu adalah sebuah kebaikan. Bahkan dia tahu rewardnya, maka dia paksakan dirinya datang ke pengajian, duduk di majelis taklim. Maka seketika orang yang tahu tentang kebaikan majelis, dia akan menjadi orang yang masuk di zona kebaikan. Ketika dia sudah duduk di tempat zona kebaikan walaupun dirinya belum baik, maka seketika dia akan mendapatkan zul fadli, yaitu titel kebaikan. Betul? Halo? Coba. Nunu ngaji. Nunu. Aya nunu wah. Pataka tingali orang mah. Oh aya. Jadi saya mah teu make kacamata teh, ieu teh wajah teh kararotak we kabeh. Teka tingali, jadi aman. Nah, pakai kacamata, bakara tuh jelasnya. Aya nu nyender bae leungeunna kieu, ketinggal. Ningali ustaz nanti bari kieu tuh. Gitu, aya katingali. Aya nu sila, aya nu nyang hunjar, aya nu emok sabaraha kali gonta-ganti di tadi aya katingali. Nah, gitu ya. Artinya apa? Orang yang walaupun belum baik berada di zona kebaikan, zul fadli, maka seketika dia mendapatkan titel kebaikan. Nunu dalam tanda petik belum jadi orang solehah, tapi karena Nunu keluar dari pengajian, bergabung dengan ibu-ibu majlis taklim, katalahna pasti kata orang, eta ibu-ibu majlis taklim. Betul? Kita keluar masjid, orang pasti punya anggapan nih orang baik. Walaupun orang itu nggak tahu kita kerja apa di dalam masjid. Apakah itu tidur? Apa itu nyongkelin uang keropak masjid? Maka kata Nabi, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu bil iman." Kalau kalian melihat orang itu kerjanya bolak-balik masjid, cukup nyatakan orang beriman. Oh iya beneran. Dia kerjanya bolak-balik masjid, padahal dia cuman ngorekin uang di keropak masjid. Tapi kan orang nggak punya asumsi bahwa dia adalah orang yang tukang nyolong, begitu kan? Karena dia sering datang ke masjid, orang nganggapnya dia adalah orang baik. Maka saya saat rumah dekat dengan masjid itu random. Ketika orang datang ke masjid, husnuzonnya apa? Tuh orang mau sholat, padahal motor leungit. Tapi jangan coba-coba kita orang baik, kita orang soleh, kita nggak berbuat kejahatan, masuk ke tempat clubbing, walaupun kita nggak berbuat maksiat, tetap keluar dari situ, pasti orang punya asumsi kita telah melakukan kemaksiatan. Betul? Itulah hebatnya Rasulullah mengajarkan kepada kita. Walaupun kita menjadi lampu yang mati karena sudah putus benang lampunya, tapi kalau kita bersatu dengan lampu yang digantung dan menyala dengan lampu yang lain, maka kita pun masih berharga dalam hidup kita. Halo? Lampu gantung, lampu hias, lampunya nyala. Satu, 5 mangkok lampu. 1 lampu mati, 4 lampu hidup. Saya tanya, apakah lampu ini masih berharga secara keseluruhan? Berharga, walaupun di situ ada yang udah nggak berfungsi. Maka kata Nabi, julusuka ma'al ulama, dudukmu dengan para ulama, itu adalah kemuliaan buat kita, walaupun kita bukan orang mulia. Jadi orang yang duduk di majelis itu bukan orang baik semua. Jangan ada asumsi begini, lu mau ngaji nggak? Aduh sorry ya, gue belum jadi orang baik, belum mau ngaji. Lah, lu kapan mau baiknya? Seperti ada orang, lu mau pakai jilbab gak? Gua hatinya belum bersih. Lah kapan bersihnya? Seperti ada orang ditawarin umroh, lu mau umroh gak? Enggak, gua belum mau umroh. Kenapa? Hati gua masih kotor. Lah kapan mau bersihnya? Artinya apa? Masjidil Haram Mekah dan Madinah untuk ibadah umroh, bukan untuk orang-orang yang soleh saja, tapi orang yang banyak dosa pun bertumpah ruah di sana, ingin merubah dirinya menjadi orang yang baik.
Amin atuh. Nah, minimal cita-cita kita saat kita merasa diri ini banyak dosa, datangi tempat-tempat kebaikan, semoga kita berubah menjadi orang baik. Ini dalilnya. Ibu bapak pegang deh dalil ini. Innama ya'riful fadla fahuwa min ahlil fadli zul fadli. Orang yang tahu tentang keutamaan, pasti dia akan melakukan kebaikan dan seketika dia akan dijuluki orang baik. Insya. Udah gitu doang. Terus, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, intidharul faraj minallah ibadah. Menunggu solusi itu adalah ibadah. Nah, menunggu solusi itu kayak gimana, Ustadz? Kita punya masalah, kita punya problem, kita punya trouble, kita punya urusan, kita adukan kepada Allah. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nasi ya arhamar rahimin. Allahumma inni dha'ifun faqawwi fi ridhaka dha'fi wa inni dha'ifun faqawwini wa inni zalilun fa'izzani wa inni faqirun fa'aghnini. Ya Allah, saya teh jelema bobolokot dosa, ampunkan dosa saya. Ya Allah, saya itu fakir, kayakan saya. Ya Allah, saya itu hina, muliakan saya. Tuh lihat. Ya Allah, saya punya banyak masalah, keluarkan masalah saya. Ditunggu 1 hari, 2 hari, besok doa lagi, terus doa lagi. Kata Nabi, intidharul faraj ibadatun minallah. Menunggu solusi dari Allah itu juga ibadah. Hei para jomblo, Assalamualaikum. Yang belum menikah, doa sama Allah, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri, berikanlah pasangan hidupku. Insya sakali candi ijabah, besok doa lagi. Terus sampai akhirnya doa itu dikabul sama Allah. Kalaupun tidak diijabah, itu juga bernilai ibadah. Wa man radiya bil qalil wallahu a'lam. Tos bel. Jadi sudah selesai waktunya. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Tidak dibuka sesi pertanyaan karena waktunya singkat, gitu ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat dan barakah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.